Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Allahu utawi Allah a'lamu iku luweh weruh. Sebenarnya bukan luweh weruh ya. Sebab kalau luweh weruh berarti selain Allah itu juga weruh. Selain Allah juga tahu, cuma Allah lebih tahu. Padahal di sini yang dimaksud hanya Allah yang tahu. Makanya a'lamu ini makna yang lebih tepat kang weruh ya. Allah utawi Allah alamu iku kang weruh bimuradihi kelawan karepe Allah bidzalika kelawan mengkono-mengkono alif lam mim. Jadi alif lam mim di sini yang lebih tahu maksudnya, yang lebih tahu maknanya hanyalah Allah, yang tahu hanyalah Allah. Jadi menurut jamaah mayoritas ulama diantaranya adalah Imam Asy-Syi'bi atau Asy-Sya'bi, bahwa huruf-huruf hijaiyah yang ada di awal surat seperti alif lam mim, alif lam ra, kaf ya ain shad dan lain-lainnya itu termasuk ayat mutasyabih ya, minal mutasyabihat, termasuk ayat-ayat mutasyabihat. Ayat-ayat mutasyabihat itu adalah ayat-ayat yang mana yang tahu maknanya, yang tahu karepnya itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita hanya wajib mengimani, mempercayai bahwa itu dari Allah, bukan karangan manusia. Alif lam mim, alif lam ra itu juga dari Allah, wahyu dari Allah. Bukan tambahan dari Nabi Muhammad misalnya, bukan. Jadi kita harus iman, harus percaya. Cuma maknanya apa itu kita juga harus menyerahkannya kepada Allah. Jadi kita tidak tahu. Dzalika utawi mengkono-mengkono kitab, ay hadzal kitabu. Tegese ikilah kitab. Alladzi ya kitab yaqra'u kang maca ing alladzi sapa Muhammadun Nabi Muhammad. La raiba iku ora ana mamang. Aila syakka iku ora ana mamang iku maujud fihi ing dalam dzalik annahu satuhuni dzalikal kitab min indillahi iku tetap saking ngersane Gusti Allah. Jadi kitab Al-Qur'an ini ya, kitab Al-Qur'an yang dibaca oleh Nabi Muhammad ini ya, adalah tidak ada keraguan di dalamnya. Aila syakka, tidak ada keraguan di dalamnya, annahu min indillah, bahwa itu adalah wahyu dari Allah, bukan karangan manusia, bukan karangan Nabi Muhammad. Makanya salah satu cara Allah meyakinkan manusia bahwa Al-Quran itu memang betul-betul dari Allah, bukan karangan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu ummi. Nabi Muhammad itu tidak bisa baca, tidak bisa tulis, buta huruf. Jadi secara akal tidak mungkin Al-Quran itu karangan Nabi Muhammad sendiri. Itu jelas wahyu dari Allah. Karena Nabi Muhammad tidak bisa baca, tidak bisa tulis. Seandainya Nabi Muhammad bisa baca, bisa tulis, bisa jadi Al-Quran itu karangan Nabi Muhammad. Dengan cara membaca kitab-kitab sebelumnya, mencari referensi, mencari bahan dari kitab-kitab sebelumnya. Misalnya baca kitab Taurat, baca kitab Injil, kemudian dikaranglah Al-Quran. Ya. Seperti ada seorang misalnya ngarang buku. Ya. Dia ngarang buku karena dia membaca buku-buku yang terbit sebelumnya. Referensinya ngambil dari buku-buku yang terbit sebelumnya.
kalau dia pintar baca, pintar tulis. Tapi kan kenyataannya Nabi Muhammad tidak bisa baca, tidak bisa tulis. Jadi jelas Al-Quran itu tidak ada keraguan memang dari Allah. Ya, Nabi Muhammad tidak bisa ngarang, tidak bisa baca, tidak bisa tulis. Tidak akan membaca dari kitab-kitab sebelumnya kemudian dibuat referensi, dikaranglah Al-Quran, tidak mungkin. Ya, maka jelaslah bahwa Al-Quran di sini ya bukan karangan manusia, bukan karangan Nabi Muhammad. Wa jumlatun nafi utai jumlahi nafi la raiba itu khabarun iku dadi khabar, mubtada utai mubtada khabar, dzalika iku lafaz dzalika. Jadi la raiba la raiba itu menjadi khabar, sementara mubtadanya adalah dzalikal kitab. Dzalikal kitab utawi mengkono kitab, utawi iki kitab, la raiba iku. Jadi la raiba itu menjadi khabar, sementara mubtadanya adalah dzalikal kitab. Wal isyaratu utawi isyarah bi kelawan dzalik dita'zimi iku kanggo ngegungaken. Jadi isim isyarahnya memakai dzalika, padahal maknanya hadza. Jadi kalau dzalika itu kan untuk sesuatu yang jauh. Jadi kalau bahasa Jawanya ikulu, itu dzalika. Sementara kalau hadza itu untuk sesuatu yang dekat, ini. Jadi Al-Qur'annya dekat, ada di depan mata. Tapi kenapa kok redaksi di dalam Al-Quran kok memakai dzalika, ikulu, seolah-olah Al-Quran itu jauh, padahal Al-Qurannya ada di depan mata. Itu litta'zim, untuk mengagungkan. Jadi seolah-olah saking agungnya Al-Quran, seolah-olah Al-Quran itu jauh dari kita. Saking tingginya Al-Quran, seolah-olah walaupun Al-Qurannya ada di depan kita, seolah-olah jauh dari kita. Makanya pakai dzalika. Seharusnya pakai hadza, sebab Al-Qurannya ada di depan mata. Ini gitu. Tidak pakai ikulo. Kalau ikulo itu kan perkara yang jauh. Dzalika itu perkara yang jauh. Hudan tur iku dadi pituduh, petunjuk. Khabarun utawi lafadz hudan, khabarun iku khabar sanin kang kaping pindho. Ai hadin tegese kang nuduhaken lil muttaqinah maring pira-pira wong kang takwa, as-shairina tegese pira-pira wong kang dadi ila taqwa maring takwa, bimtithal awamir kelawan ngelakoni pira-pira perintah Gusti Allah, wajitina bin nawahi, wajitina bin nawahi, lan ngetahui pira-pira larangan Gusti Allah, litiqaihim karena oleh ngreksoni muttaqin, bidzalika kelawan mengkono imtithalul awamir, wajitina bin nawahi, an-nara ing neraka. Jadi Al-Quran itu hudan ya, sebagai petunjuk lil muttaqina, bagi orang-orang yang bertakwa. Petunjuk itu apa? Hudan itu apa? Hudan itu adalah ma yusilu ilal maksud, sesuatu yang bisa menyampaikan kepada tujuan. Itu namanya hudan, petunjuk. Jadi ma yusilu ilal maksud, sesuatu yang bisa menyampaikan pada tujuan. Ya. Jadi misalnya kita mau ke Surabaya, kemudian di jalan itu ada papan petunjuk ya, ada papan warna hijau, ada tulisannya Surabaya, kemudian ada panahnya ke utara ya. Setelah itu sampai di mana misalnya di Pasuruan ya, di Purwosari misalnya ada papan lagi petunjuk panahnya ke barat. Setelah itu sampai di Sidoarjo ada papan lagi, ada gambar panahnya ke utara.
Itu namanya petunjuk ya. Hudan. Nah, kalau kita mau ke Surabaya, kemudian kita mengikuti petunjuk itu. Ada petunjuk panahnya ke utara, kita ke utara. Ada papan petunjuk panahnya ke barat, kita ke barat. Ada papan petunjuk panahnya ke utara, kita ke utara. Maka kita akan sampai ke Surabaya. Kita akan sampai pada tujuan. Begitu juga kita ini kan ingin ya sampai ke surga, ingin selamat dari neraka. Nah, Al-Quran ini sebagai petunjuk ya. Kalau kata Al-Quran ke utara ya ke utara. Kalau kata Al-Quran ke barat ya ke barat. Kata Al-Quran ke utara, insya Allah sampai ke surga ya. Kata Al-Quran sholat. Kata Al-Quran puasa. Kata Al-Quran zakat, kita zakat ya. Kata Al-Quran haji, kita haji, insya Allah sampai. Al-Quran itu sebagai petunjuk hudan ya. Ma yusilu ilal maksud. Jadi sesuatu yang bisa menyampaikan kepada tujuan. Bagi siapa? Khabarun salim ya. Hudan di sini kedudukannya sebagai khabar nomor 2. Jadi khabar pertama la raiba fihi. Khabar yang kedua hudan ya. Mubtada'nya dzalikal kitab, itu mubtada kedudukannya. Ayhadin tegese kang nuduhaken lil muttaqin. Jadi Al-Qur'an itu sebagai petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Nah, orang yang bertakwa di sini adalah as-sairina ila taqwa ya, orang yang berusaha untuk menjadi orang yang takwa dengan cara melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan. Jadi Al-Qur'an ini sebagai petunjuk bagi orang yang bertakwa, bagi orang yang takut kepada Allah, bagi orang yang takut kepada siksa neraka. Kalau orang itu tidak takwa ya, tidak takut kepada Gusti Allah, tidak takut kepada siksa neraka, ya Al-Quran itu tidak ada gunanya bagi dia ya. Al-Quran nyuruh ke utara, dia ke selatan, karena dia memang tidak punya takut, tidak bertakwa ya, tidak takut kepada Allah, tidak takut pada neraka. Allah apa ya, Al-Quran nyuruh ke barat, dia ke timur. Al-Quran nyuruh ke utara, dia ke selatan. Karena memang dia tidak ada rasa takut. Jadi Al-Quran itu seolah-olah tidak berguna bagi dia. Jadi Al-Quran itu hanya berguna, akan menjadi petunjuk bagi orang yang memang dia bertakwa dengan cara melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangannya. Jadi orang yang melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangan-larangannya itu disebut orang yang bertakwa, karena littiqaihim bidzalika annar. Takwa itu ittiqa ya, melindungi diri. Ya, karena dia telah melindungi dirinya dari api neraka. Makanya disebut muttaqin ya. Orang yang bertakwa itu disebut muttaqin, ittiqa. Ya, karena dirinya itu telah melindungi dirinya dari api neraka. Nah, siapa sih muttaqin itu ya? Ya, orang yang disebut muttaqin itu siapa? Alladzina yu'minuna ay yusaddiquna bil ghaib. Ya. Alladzina rupane wong akeh yu'minuna kang padha iman sapa alladzina yusaddiquna tegese padha beneraken sapa alladzina bil ghaibi kelawan barang kang gaib. Ay bima tegese kelawan barang kang gaib apa mah anhum saking kang samar apa mah anhum saking alladzina minal ba'thi bayane tangi saking kubur wal jannati lan surga wan nari lan neraka. Jadi muttaqin itu orang-orang yang bertakwa itu adalah orang yang satu, dia beriman kepada barang yang gaib ya. Ai bima ghab anhum, sesuatu yang gaib dari mereka, yang tidak kelihatan oleh mereka. Jadi, barang gaib itu barangnya ada, cuma tidak kelihatan. Mungkin tidak ada di depan mata. Itu gaib namanya, tidak kelihatan. Lain dengan adam atau ma'dum. Kalau ma'dum itu memang barang itu tidak ada ya. Makanya kalau kita
di bab waliun nikah itu ya, walinya nikah itu. Jadi beda antara gaib, wali gaib dengan ma'dum itu beda. Kalau gaib itu ada, cuma tidak ada di depan mata. Kalau ma'dum itu memang tidak ada. Itu ma'dum namanya. Kalau gaib itu ada, cuma nggak kelihatan mata. Ya. Jadi bab nikah itu kalau ada perempuan mau nikah, kemudian walinya gaib. Ya. Walinya ada, tapi dia tidak ada di depan mata. Misalnya walinya jadi TKI, misalnya di Arab Saudi. Ya. Sementara putrinya di Indonesia mau menikah. Maka karena walinya ini ada, cuma gaib, ya, sebenarnya ada, cuma ada di depan mata. Maka tetap kewalian itu, hak kewalian itu tidak berpindah kepada orang lain, ya, tidak berpindah kepada mbahnya, tidak pindah kepada saudara dari perempuan ini, ya, saudara laki-laki sekandung dari perempuan ini tidak, ini tetap bapaknya itu yang menjadi wali, karena bapaknya ini sebenarnya ada, cuma ada di depan mata, ya. Itu namanya gaib. Caranya bagaimana? Caranya bapaknya yang di Arab Saudi itu nanti bisa taukil, mewakilkan ke orang lain, ya. Bisa melalui WhatsApp, bisa melalui telepon, ya. Tidak apa-apa, jadi taukil melalui telepon, ya, menyerahkan, ya, mewakilkan melalui telepon itu tidak apa-apa. Misalnya mewakilkan kepada seorang penghulu atau kepada kiai siapa melalui telepon itu tidak apa-apa, mewakilkannya, ya. Kalau akadnya tidak boleh melalui teleponnya. Misalnya orang tuanya di Arab Saudi, orang tuanya ngakad sendiri pakai telepon. Saya nikahkan anak saya melalui telepon, itu tidak boleh. Karena akad nikah ini akad yang butuh saksi. Akad yang butuh saksi itu tidak bisa dilakukan secara kinayah. Sementara akad melalui telepon itu kekuatannya sama dengan kinayah. Kalau di bab nikah itu nanti ada. Ya. Kalau ma'dum, walinya tidak ada, memang tidak ada, bukan gaib, tidak ada. Itu ma'dum namanya. Seperti bapaknya meninggal, ya, langsung pindah, karena memang tidak ada. Jadi pindah ke mbahnya kalau masih ada, ke atas. Kalau misalnya mbahnya ke atas semuanya tidak ada, maka pindah ke saudara kandung, ya. Karena memang sudah ma'dum, sudah tidak ada bapaknya, ya. Kalau yang tadi kasus TKI itu kan ada sebenarnya, cuma tidak ada di depan mata itu, ya. Jadi makanya beda antara gaib dengan ma'dum, itu beda, ya. Ini orang-orang yang bertakwa itu adalah orang-orang yang percaya, ya, yang membenarkan terhadap barang yang gaib. Contohnya minal ba'thi, bangun dari kubur, ya. Bangun dari kubur ini memang ada nanti, ya. Ya, pasti ada, ya. Cuma ini belum terjadi, ya. Tapi pasti ada, ya. Terus wal jannati, surga, wan nari, neraka. Jadi harus, ya. Jadi orang bisa dikatakan takwa, ya, muttaqin itu satu, dia percaya kepada sesuatu yang gaib, ya. Bangkit dari kubur, surga, neraka, hisab, mahsyar, siratal mustaqim, semua, ya. Kalau tidak percaya itu semua, ya bukan muttaqin, bahkan bukan orang yang beriman namanya, ya. Apa akhirat itu, apa surga itu hanya cerita fiktif misalnya. Apa neraka itu hanya dongeng, ya. Bukan muttaqin, ya, bahkan bukan orang beriman namanya, ya. Wa yuqimunas sholata lan padha jenengaken, padha ngelakoni, padha jejekaken sapa alladzina sholata ing salat, ayatuna tegese padha ngelakoni sapa alladzina biha ing salat,
bihuquqiha kelawan pira-pira haki salat. Jadi orang yang bertakwa itu adalah satu orang yang beriman kepada barang yang gaib dan dia mendirikan salat ya. Bukan mengerjakan salat tapi mendirikan salat. Yang dimaksud mendirikan salat ya'tuna biha bihuquqiha. Melaksanakan salat, mendirikan salat bihuquqiha dengan hak-haknya salat. Jadi syarat rukunnya benar ya. Itu namanya mendirikan sholat. Jadi kalau ada orang sholat tapi syarat dan rukunnya tidak benar ya, tidak dipenuhi, itu bukan mendirikan sholat. Ya. Jadi di sini yuqimunas sholat, mendirikan sholat ditafsiri ya'tuna biha bihuquqiha, mengerjakan sholat, mendirikan sholat dengan hak-haknya sholat. Yang dimaksud hak-haknya sholat ini apa? Yaitu syarat dan rukunnya ya. Makanya ya kita sholat itu ya, melaksanakan perintah Allah itu harus ngerti syarat rukunnya ya. Harus terpenuhi syarat rukunnya. Wa mimma razaqnahum yunfiqun wa mimma lan saking perkara razaqna kang paling rezeki ingsun hum ing alladzina ay apana tegese paring ingsun hum ing alladzina yunfiquna iku padha ngimfakaken sapa alladzina fi taatillah ing dalam taat maring Allah. Dan terhadap apa-apa yang telah kami berikan kepada mereka, mereka itu mau infak, mau sedekah ya. Infak itu ada dua, ada infak yang wajib seperti zakat ya, zakat fitrah, zakat mal. Ada infak yang hukumnya sunnah seperti sedekah ya, hadiah dan lain sebagainya, itu namanya infak ya. Jadi dan mereka itu mau menginfakkan, mau membelanjakan rezeki yang telah Allah berikan kepada mereka fi taatillah, di dalam ketaatan kepada Allah ya. Walal miswab. Sampun mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat. Akhiran wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.